Nusa Tenggara Barat menahan pengasuh pondok pesantren As-Sunnah Ustadz Mizan Qudsiah dalam kasus ujaran kebencian. Banjir semakin meluas di Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara. Manchester United menelan kekalahan perdana mereka pada tahun 2022 usai ditaklukkan Wolverhampton Wanderers di Liga Primer Inggris. Selamat malam pemirsa, karena korsleting listrik 15 rumah di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta ludes terbakar. Sementara di Kampung Ciater, Serpong, Tangerang Selatan, 3 rumah juga ludes terbakar karena korsleting listrik. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Dengan alat seadanya, warga bahu-membahu memadamkan kobaran api yang terus membesar dan menghanguskan 15 rumah semi permanen di Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah warga pun histeris namun hanya bisa pasrah melihat bangunan rumahnya hangus terbakar. Di lantai atas karena itu ada rumahnya tingkat 2 lantai atasnya ada lotengnya. Itu tanpa dari rumah saya itu besar sekali, jadi kita nggak tahu. Jadi orang pun sudah nggak mampu lagi mengatas karena api itu langsung gede. Kalau dari atas memang kemungkinan besar itu korsleting listrik, aliran listrik. 16 unit mobil dinas pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi dan berupaya memadamkan api. Namun sulitnya sumber air membuat kobaran api sulit dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kobaran api terlihat membesar di 3 rumah yang terletak di Kampung Ciater, Serpong, Tangerang Selatan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta kencangnya angin yang bertiup membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah yang ditinggal pergi penghuni. Untuk memadamkan api, 7 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan di lokasi. Yang terbakar kontrakan 3 pintu, udah habis semua untuk korban nihil. Untuk dugaan penyebabnya sementara apa? Untuk dugaan sementara belum terindikasi karena kita masih dalam ini untuk pendinginan dan untuk yang owner yang rumah juga belum ada. Nah, kemungkinan ya tadi yang dibilang dari korsleting listrik. Apa? Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, karena korsleting listrik sebuah gedung sekolah SMK penerbangan dan 1 rumah warga di Makassar dilalap api. Pelajar yang tinggal dalam asrama panik menyelamatkan diri dan barang berharga mereka. Api dengan cepat menghanguskan 1 rumah warga di Jalan Gotong Royong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api ditambah kencangnya hembusan angin membuat api cepat membesar dan merambat hingga membakar bagian atap gedung sekolah penerbangan Hasanuddin. Sejumlah warga sekitar juga berjibaku dengan petugas Damkar Makassar untuk memadamkan api yang nyaris menghanguskan gedung sekolah. Puluhan pelajar yang tinggal di gedung asrama sekolah langsung menyelamatkan benda berharga serta peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar. Rumah warga, Pak. Rumah warga? Iya, sambil merembet masuk ke sekolah sini. Masuk sekolah ya? Iya. Terus untuk kejadian tidak ada di aktivitas belajar di sini atau seperti apa? Oh, enggak ada nih, pulang semua, pulang sekolah. Ya. Pulang semua? Ya, pulang sekolah semua. Nah, tapi ada pula tadi ada beberapa siswa yang selamatkan barang-barang buka. Iya, karena asrama juga di sini tuh, Pak. Asrama yang di sebelah sana. Iya, asrama itu ya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan.
1 dari 4 anggota teroris Poso dilumpuhkan aparat di desa Dolago, Parigi, Moutong, Sulawesi Tengah. Kontak senjata terjadi antara aparat dengan teroris pada saat penangkapan. Satu dari 4 teroris Poso yang masuk dalam daftar pencarian orang dilumpuhkan aparat di bendungan desa Dolago, Kabupaten Parigi, Sulawesi Tengah. Kontak tembak terjadi antara aparat dengan teroris saat penangkapan. Telah ditelusuri, 1 orang DPO teroris Poso diduga atas nama Ghazali alias Ahmad Panjang ditemukan tewas. Nah, dari hasil kontak tembak tersebut, setelah dilakukan pengecekan, ada 1 DPO yang tertembak. Yang diduga adalah Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang. Dan sekarang personel Madagoraya masih melakukan proses evakuasi. Dan rencananya nanti jenazah akan dibawa ke Rumah Sakit Polri yang ada di Palu sini. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus penangkapan ini. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Polda Jawa Barat menetapkan Bahar bin Smith dan TR sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong. Keduanya langsung ditahan di Mapolda Jawa Barat. Penetapan tersangka terhadap Bahar Smith dan TR usai keduanya diperiksa penyidik lebih dari 9 jam. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bahar Smith dan TR langsung ditahan di ruang tahanan Polda Jawa Barat terkait dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya serta pelanggaran Undang-Undang ITE pada tanggal 11 Desember 2021 lalu. Sementara tim kuasa hukum Bahar bin Smith Aziz Yanuar menyatakan proses penetapan tersangka berlangsung cepat dan akan menghormati prosedur kepolisian. Habib Bahar bin Smith telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian langsung dilanjutkan ke penangkapan dan penahanan hingga beberapa hari ke depan. Surat sudah diterima oleh kami juga untuk disampaikan kepada keluarga. Kami sementara ini belum bisa menanggapi lebih lanjut, akan tetapi kami sudah tempuh upaya hukum yang dapat kami lakukan, yaitu memberikan surat permohonan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian terkait dengan penangkapan dan penahanan tersebut, yang insya Allah nanti akan kita follow up lagi. Kemudian akan ada pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka karena tadi malam Habibah sudah lelah untuk pemeriksaan tersangka ditunda. 50 saksi turut diperiksa dalam kasus ini, diantaranya pelapor, tokoh agama, hingga orang-orang yang menyaksikan langsung ceramah Bahar Smith. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Polda NTB akhirnya menahan Ustadz Mizan Kutsiyah dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Di sisi lain, polisi juga terus memeriksa sejumlah saksi dalam kasus pengerusakan dan pembakaran pondok pesantren As-Sunnah asuhan Ustadz Mizan Kutsiyah. Pengasuh pondok pesantren As-Sunnah Ustadz Mizan Kutsiyah langsung ditahan usai diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB pada Senin kemarin. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto mengatakan, Mizan ditahan di Mapolda NTB atas dugaan ujaran kebencian. Melalui ceramahnya yang viral di media sosial, Mizan dinilai menghina makam leluhur, para ulama dan juga cara peribadatan umat muslim di Lombok. Guna melengkapi alat bukti, polisi juga memeriksa pelapor dan saksi ahli terkait potongan video ceramah Ustadz Mizan Kutsiyah yang viral. Polda NTB dalam hari ini Ditkrimsus sudah mengambil keterangan Ustadz Mizan berkaitan dengan potongan video tersebut. Jadi yang bersangkutan kemarin statusnya masih saksi dan hasil keterangan dari beliau masih kita dalami dulu dan akan dipelajari oleh penyidik dan tentunya akan dilakukan gelar perkara terhadap hasil daripada keterangan saksi-saksi yang lain juga. Tapi diamankan ya? Saat ini masih di Mapolda, masih diamankan di Mapolda. Secara bersamaan, Polda NTB juga menyelidiki kasus pengerusakan pondok pesantren As-Sunnah asuhan Ustadz Mizan Kutsiyah yang terjadi pada Minggu dini hari kemarin. Sejauh ini, sudah 17 orang diperiksa sebagai saksi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Sejumlah tokoh agama dan ormas di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat duduk bersama menyikapi kasus pengerusakan Pondok Pesantren As-Sunnah dan dugaan ujaran kebencian oleh Ustadz Mizan Qudsiah. Mereka sepakat akan saling menahan diri dan tetap merawat kerukunan dan keamanan daerahnya. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Lombok Timur mengumpulkan para pimpinan ormas termasuk As-Sunnah bersama tokoh agama di kantor Bupati Lombok Timur. Pertemuan yang dipimpin oleh Bupati Lombok Timur M. Sukiman Azmi untuk menyikapi polemik di Pondok Pesantren As-Sunnah yang belakangan menyulut emosi massa dan berujung pengerusakan dan pembakaran. Para tokoh agama dan pimpinan ormas menyepakati 7 butir kesepakatan. Di antaranya, tetap menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban daerah. Sementara soal Masjid As-Sunnah yang disoal masyarakat, Pemda menawarkan akan membeli lahan tersebut sehingga tidak memunculkan konflik. Masyarakat kita mari tenang. Pemerintah daerah sudah menyikapi, sudah menangani, beserta unsur Forkopimda dengan sesepuh masyarakat kita, tokoh agama, tokoh masyarakat sudah berkumpul dan sudah menandatangani surat pernyataan itu. Kita berharap setelah ini damai. Setelah pertemuan ini, diharapkan semua pihak bisa menahan diri, tetap tenang dan menyerahkan kasus ini ke penegak hukum. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, Anyus melaporkan. Pemirsa, fenomena adopsi spirit doll atau boneka arwah kini tengah marak di kalangan selebriti. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut.